Kemudian dari macam-macamnya air yang dilihat dari suci dan tidak sucinya air, yaitu ada 4 macam. Asyarifi, Asyarifi, pesantren pilihan kita. Asyarifi, Asyarifi, untuk masa depan lebih cerah. Asyarifi, Asyarifi, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki ku fasol suci. Wa syaraitu tayammumi utawi pira-pira syarate tayammum iku khamsatu asya'a, 5 pira-pira perkara. Fasal ini di dalamnya menerangkan tentang syarat-syarat tayamum. Sebelum membahas tentang syarat-syarat tayamum, kita harus mengetahui dahulu apa pengertian dari tayamum sendiri. Tayamum ialah bersesuci dengan menggunakan debu untuk menghilangkan hadas kecil. Artinya sebagai pengganti dari wudhu apabila sudah memenuhi syarat-syarat tertentu. Jadi, tayamum di sini bisa dikerjakan apabila sudah memenuhi syarat-syaratnya. Dan di kitab ini sudah dijelaskan bahwa syarat-syarat tayamum ialah ada 5 syarat. Yang nomor 1 apa? Yang nomor 1, wujudul udri, suci anane udur bisafarin sebab lungo au maradin utawa loro. Di antara syarat-syarat tayamum yang nomor 1 yaitu adanya udur disebabkan bepergian atau sakit. Yang dimaksud bepergian di sini contoh, seandainya kita bepergian jauh, yang mana kita sampai menggunakan pesawat dan di dalam pesawat itu tidak ada air sama sekali. Waktu itu sudah masuk waktunya sholat, maka boleh kita melakukan tayamum. Dan yang dimaksud sakit di sini contoh, seandainya kita sakit dan sakit itu apabila terkena air maka lukanya tambah parah, maka itu boleh melakukan tayamum. Dan yang nomor 2, wadukhulu waktu sholati, lan manjing waktu sholat. Dan di antara syarat-syarat tayamum yang nomor 2 yaitu masuk waktunya sholat. Maksudnya yaitu apabila sudah masuk waktunya sholat maka hendaklah melakukan tayamum, dan tidak dihukumi sah tayamum apabila dilakukan sebelum masuk waktunya sholat. Dan yang nomor 3, wa thalabul ma'i, lan nyupreh banyu. Syarat-syarat tayamum yang nomor 3 yaitu mencari air. Apabila sudah masuk waktunya sholat maka hendaklah mencari air terlebih dahulu. Dan apabila memang di desa itu tidak ada air sama sekali maka boleh melakukan tayamum. Dan yang nomor 4 wa ta'adzuru istimalihi, lan angele nganggo banyu. Dan syarat-syarat tayamum yang nomor 4 yaitu sulit menggunakan air. Contoh, seandainya rumah kita berada di tengah-tengah hutan, yang mana hutan tersebut banyak binatang buasnya, dan apabila kita ingin keluar atau untuk mencari air atau mengambil air, kita khawatir akan keadaan nyawa kita, maka boleh kita melakukan tayamum. Dan yang nomor 5, wa iwazuhu, lan hajate yoseman ba'da talabi sausene nyupreh. Dan syarat-syarat tayamum yang nomor 5 yaitu adanya kepentingan lain setelah mencari air. Contohnya memberi minum binatang, yang mana binatang tersebut tidak boleh dibiarkan mati begitu saja, dan binatang tersebut binatang yang dimuliakan syara, maka boleh melakukan tayamum. Dan waturabu lan lebu atau hiru kang suci alladzi kang iku lahu kadue seturab gubarun utawi bleduk fa in khalatahu maka lamun nyampuri hu ing seturab apa jasun gamping aura malun utawa wedi, jawabe in lam yajus ora wenang, maka ora wenang. Dan apabila ingin melakukan tayamum maka hendaklah menggunakan debu yang suci dan debu yang tidak basah dan debu yang tidak tercampur apa-apa, contohnya seperti tidak tercampur oleh kapur dan pasir. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Faslun tawi iku fasal suci wal i'tikafu tawi i'tikaf iku sunatun sunnah mustahabatun tulten sunahaken walahu lan kedua ya i'tikaf syartoni utawi syarat loro aniyatu suci niat walu besulan menang fil masjidi dalam masjid. Adapun pasal ini dalamnya menerangkan tentang i'tikaf. I'tikaf ialah sunnah yang disunahkan. Yang dianjurkan menurut syariat ialah berdiam diri dalam masjid, yang mana diamnya tersebut untuk melakukan ibadah. Adapun i'tikaf mempunyai dua syarat. Yang nomor satu, niat karena Allah Ta'ala. Yang nomor dua berdiam diri dalam masjid, yang mana berdiamnya diri dalam masjid itu untuk melakukan ibadah. Wala yakhruju lan orang metu minal i'tikafi saking i'tikaf al-madhuri kang dinandaraken ila angin metu li hajatil insani krana hajate manungsa au uzrin utawa uzur min haidi saking haid au maradin utawa lara la yumkinu kang ora kongang apa al mukamu netapi ma'ahu sertane ya i'tikaf ya batululan batal bil wati sebab batik. Dan orang yang beriktikaf tidak diperbolehkan untuk keluar, kecuali boleh keluar dikarenakan hajat manusia seperti kencing dan buang air besar, atau dikarenakan uzur seperti haid atau sakit, yang mana sakitnya tersebut tidak memungkinkan seseorang untuk menetap di dalam masjid. Dan iktikaf seseorang bisa batal disebabkan wati atau bersetubuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul haji utawi iku kitab nerangaken hukume haji wa syaraitu wujubil haji utawi pira-pira syarat wajib haji iku sab'atu asya'a pitu pira-pira perkara. Adapun kitab ini di dalamnya menerangkan tentang hukum menunaikan ibadah haji. Adapun syarat wajib haji yaitu ada 7 perkara. Hal Islamu suwici iku Islam. Adapun di antara 7 perkara tersebut yang nomor 1 yaitu beragama Islam. Apabila orang tersebut tidak beragama Islam maka tidak dikenai kewajiban untuk melaksanakan ibadah haji atau bisa dianggap hajinya itu tidak sah. Wal bulughu lan balik. Dan diantaranya lagi yang nomor 2 yaitu balik, artinya batasan bagi seseorang yang sudah dikenai kewajiban untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Wal aklu lan anduweni akal. Dan diantaranya lagi yang nomor 3 yaitu berakal, artinya orang tersebut tidak gila. Apabila orang tersebut gila maka tidak dikenai kewajiban untuk melaksanakan ibadah haji atau hajinya dianggap tidak sah. Wal hurriyatu lan merdeka. Dan diantaranya lagi yang nomor 4 yaitu merdeka, artinya orang tersebut bukan seorang budak. Apabila orang tersebut masih diperbudak oleh sayyidnya maka tidak dikenai kewajiban untuk melaksanakan ibadah haji atau bisa dianggap hajinya itu tidak sah karena orang tersebut masih belum merdeka. Wa wujudu zadi lan anone sangu. Dan diantaranya lagi yang nomor 5 yaitu mempunyai bekal, artinya orang tersebut mempunyai bekal untuk melaksanakan ibadah haji. Warohilati lan kendaraan. Dan diantaranya lagi yang nomor 6 yaitu mempunyai kendaraan, artinya orang tersebut mempunyai kendaraan untuk pergi menunaikan ibadah haji. Apabila orang tersebut tidak mempunyai kendaraan maka harus mencarinya terlebih dahulu, baik itu membeli atau menyewanya. Wa takhliyatu tariqi lan sepine dalan wa imkanul masiri lan kongange mlaku. Dan diantaranya lagi yang nomor 7 yaitu tidak ada hambatan selama berada di perjalanan. Apabila ketika kita berada di perjalanan kita tidak ada hambatan apapun dan keamanan kita terjamin. Maka apabila dari 7 perkara tersebut salah satunya ada yang tidak terpenuhi maka hajinya dianggap tidak sah. Wallahu a'lamu bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki fasal hiji wa arkanus sholati utawi pira-pira rukune salat iku 18 apane rukune. Adapun fasal ini menerangkan tentang beberapa rukunnya salat. Adapun beberapa rukunnya salat itu dibagi menjadi 18 rukun. Yaitu suci niat wal qiyamul ngatat ma'al qudrati samertane kuasa wa takbiratul ihram lan takbiratul ihram wa qiraatul fatihati lan maca al-fatihah wa bismillahirrahmanirrahim lan kelawan maca bismillahirrahmanirrahim ayatan ing ayat minha saking yusi al-fatihah. Yang nomor 1 dari rukunnya salat yaitu niat. Yang nomor 2 berdiri bagi orang yang mampu. Yang nomor 3 takbiratul ihram. Yang nomor 4 membaca al-fatihah serta dan bismillah termasuk juga dengan ayat tersebut. Yang nomor 4 waruku ngala ruku wa tumaninatul matina fihi indalam yusiruku wal intidalu lan intidal wa tumaninatul matina fihi indalam yusidal wa sujudu lan sujud wa tumaninatul matina. Yang nomor 5 ruku. Yang nomor 6 tumanina. Yang nomor 7 intidal. Yang nomor 8 tumanina. Yang nomor 9 sujud. Yang nomor 10 tumanina. Yang nomor wal julusulan lungguh baina sajadataini ing antarane sujud loro wa tumaninatul matina fihi indalam sujud. Yang nomor 11 duduk di antara dua sujud. Yang nomor 12 tumanina. Wal julusul lungguh al akhiru kang akhir wa tasyahhud lan maca tasyahud fihi dalam tasyahud wa sholatu lan maca selawat ala nabi ing atas kanjeng nabi fihi dalam tasyahud wa taslimatul ula lan ulu salam kang awal. Yang nomor 13 duduk yang akhir. Yang nomor 14 membaca tasyahud. Yang nomor 15 membaca sholawat kepada Nabi. Yang nomor 16 ulu salam yang pertama. Wa niyatul khuruji lan niat metu minas sholati sangi salat wa tartibul arkani lan tertib pira-pira rukun alama ing atase barang dzakarnahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi fasal suci wa syaraitu sholati lan pira-pira syarat salat qabla dhuhuri sadurunge mlebu. Fika indalem nyase salat iku khamsata asya'a 5 pira-pira perkara. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun fasal ini menerangkan tentang beberapa syarat-syaratnya sholat sebelum masuk waktunya sholat, yaitu jumlahnya ada 5. Di antaranya yaitu taharatul a'dha'i, sucinya badan minal hadasi saking hadas, wan najisi lan najis, wa satrul aurati lan nutupi aurat bilibasin kelawan totot suwatai libas tauhirin kan suci, wal wukufu lan menang ala makanin ing atase panggonan suwate makan tauhirin kang suci, wal ilmu lan weruh bidukhulil waqti lawan menjingi waktu, wa istiqbalul kiblati lan madhab kiblat. Bismillahirrahmanirrahim. Di antaranya yaitu sucinya badan dari hadas dan najis dan menutup aurat dengan pakaian yang suci. Dan diam di tempat yang suci dan memberitahu terhadap masuknya waktu sholat dan menghadap kiblat. Wa yajuzu lan menang tarkul kiblati ninggal kiblat fi halataini ing dalam tingkah loro, fi syiddatil khaufi ing dalam sangat wedi, wa fi nafilati lan ing dalam salat sunnah, fil bahri ing dalam lunga ala rahilati ing atase tunggangan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ada 2 hal yang diperbolehkan bagi seorang ketika melaksanakan sholat tidak menghadap kiblat. Di antaranya yaitu yang nomor 1, sholat ketika dalam keadaan takut. Contohnya yaitu pada zaman Rasulullah ketika itu melaksanakan sholat takut adanya musuh. Yang nomor 2, sholat sunnah di dalam bepergian yang berada di kendaraan. Contohnya yaitu semuanya kita berada di kereta itu tempatnya menghadap kiblat, maka kita harus cepat-cepat berniat untuk sholat wajib, sholat ini. Maka kita harus cepat-cepat berniat untuk sholat sunnah sebelum kereta itu
belok ke utara atau selatan. Wallahu a'lamu bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabut Taharati utawi iki kubab nerangaken tahara. Almiyahu utawi pira-pira banyu iku alati kang yajuzu kang wenang. At-tahiru suci at-tahiru suwate yajuzu at-tahiru kang suci biha kelawan yusemia iku sab'un miyahin pitu pira-pira banyu. Ma'us samai suci banyu langit wa ma'ul bahri lan banyu segara wa ma'un nahri lan banyu bengawan wa ma'ul bi'ri lan banyu sumur wa ma'ul aini lan banyu sumber wa ma'ul salji lan banyu embun wa ma'ul birdi lan banyu es. Summa moko kari-kari almiyahu utawi pira-pira banyu iku ala arbaati aksamin ing atase papat pira-pira tum-tuman. Tohirin suci banyu kang suci suwate tohir mutahirin tur kang bisa nyuciaken wairu makruhin kang ora makruhaken opo istimalhu nganggo yosema wa huwa utawi yose tohir mutahhir iku alma'u banyu almutlaku kang den suwate ma almutlaku kang mutlak wa tohiru lan banyu kang suci suwate tohir mutahirin kang den suciaken makruhun kang makruh opo istimaluhu nganggo yosema wa huwa utawi yose tohir mutahhir iku alma'u banyu al musammasu ang den panasaken. Adapun kitab ini di dalamnya menerangkan tentang air yang diperbolehkan untuk bersesuci. Adapun air yang diperbolehkan untuk bersesuci ialah ada 7. Yang nomor 1 air langit, yang nomor 2 air laut, yang nomor 3 air sungai, yang nomor 4 air sumur, yang nomor 5 air sumber, yang nomor 6 air salju, yang nomor 7 air es. Kemudian dari macam-macamnya air yang diwajibkan. Kemudian dari macam-macamnya air yang dilihat dari suci dan tidak sucinya air yaitu ada 4 macam. Yang nomor 1 air suci yang bisa disucikan, yang tidak makruh hukumnya. Yang tidak makruh hukumnya untuk digunakan seperti air mutlak. Yang nomor 2 air yang suci yang bisa mensucikan, yang makruh hukumnya untuk digunakan seperti air musammas, artinya air yang dipanaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.